Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa dalam pembelajaran hari ini, dalam pembelajaran PAI, kalian didampingi oleh Ibu Siti Khairotin Nida. Anak-anakku, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, untuk pertemuan ini, materi yang kita bahas yaitu bab 2, yaitu temanya menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang solehah, ketahuilah bahwa Islam itu melarang keras pada umatnya agar tidak mengkonsumsi minuman keras atau khamr, mengkonsumsi narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif atau zat-zat yang membuat ketagihan. Jadi zat-zat adiktif itu zat-zat yang membuat ketagihan, itu akan merusak fisik dan merusak mental. Sehingga Allah melarang keras perbuatan-perbuatan tersebut. Zat adiktif atau sesuatu yang membuat ketagihan, minuman keras dan narkoba itu selain merusak fisik dan merusak mental, maka akan membuat orang itu malas bekerja. Dan orang itu tidak bisa mengendalikan keuangan. Jadi uangnya akan habis untuk membeli minum-minuman keras dan zat-zat yang terlarang. Nah, itulah Allah sehingga melarang keras pada umatnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Orang-orang yang sudah ketagihan pada minuman keras atau zat-zat adiktif, maka mereka akan melakukan segala macam cara, melakukan apapun untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Yang sudah kehabisan uang, maka mereka akan melakukan pencurian, melakukan penipuan. Semuanya dilakukan demi untuk mendapatkan barang-barang haram tersebut. Untuk itu, marilah kita berlindung, anak-anakku. Kita berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari barang-barang tercela tersebut. Anak-anakku yang berakhlak mulia, marilah kita jauhi judi. Mungkin kalian pernah mendengar suatu keluarga akan berantakan bila ada yang berjudi. Jadi anak-anakku, dalam keluarga itu jika ada seseorang yang melakukan perjudian, maka hancurlah kondisi keluarganya. Uangnya habis untuk melakukan perjudian. Ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di Universitas Melbourne di Australia, anak-anakku, bahwa hampir setengah dari anggota keluarga itu yang melakukan kekerasan dan perjudian itu rusak. Ya, rusak, uangnya habis. Nah, untuk itu anak-anakku, marilah kita berlindung kepada Allah. Bagaimanapun kondisi masyarakat sekarang ini, marilah kita berlindung kepada Allah, anak-anakku. Anak-anakku, Allah itu sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Allah sangat menghendaki kebaikan bagi orang mukmin. Sehingga Allah memerintahkan dan melarang kepada umatnya untuk mendekati perbuatan-perbuatan tercela. Allah mengatur kehidupan orang yang beriman agar orang-orang tersebut bahagia di dunia dan akhirat. Allah memerintahkan umatnya agar bahagia di dunia dan akhirat itu diantaranya yaitu mengkonsumsi makanan yang halal, mengkonsumsi minuman yang halal,
melarang minuman yang haram seperti tadi minuman keras. Jadi Allah sudah mengatur semuanya agar agar umatnya ini hidup bahagia di dunia dan akhirat, yaitu dengan melarang makanan yang halal, minuman yang halal sehingga merusak mental, dan memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jadi Allah melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang haram dan memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Makanan-makanan yang halal jika dikonsumsi maka akan mendatangkan kebaikan, sedangkan makanan-makanan yang haram jika dikonsumsi akan mendatangkan mudorot atau kejelekan. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan sama Bu Nida. Jadi minuman keras, narkoba, zat adiktif akan merusak mental, akan merusak fisik, dan juga merusak keuangan. Ya, maka dalam pertemuan ini Bu Nida akan menjelaskan satu persatu. Silakan dilihat PPT yang akan dijelaskan oleh Bu Nida. Nah, silakan dilihat anak-anakku yang tadi sudah dijelaskan. Dalam pertemuan ini tujuannya nanti atau peta konsepnya kalian memahami bahaya minum minuman keras, bahayanya berjudi, dan bahaya pertengkaran. Ya, terus kompetensi dasarnya tujuannya kalian dapat menyajikan atau menyebutkan dampak dan bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada peta konsep. Dalam materi bab 2 ini, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Di sini nanti kalian diharapkan dapat membaca surat Al-Maidah yang menjelaskan, surat Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta dapat menghafal ayat tersebut. Nah, setelah membaca dan menghafal, maka perilakunya nanti kamu akan memiliki perilaku. Jadi setelah membaca dan menghafal surat Al-Maidah, apa sih isinya surat Al-Maidah ayat 90-91? Yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Setelah membaca, memahami, dan menghafal, kalian nanti akan memiliki perilaku menghindari minuman keras, akan menghindari perjudian, dan menghindari pertengkaran. Terus kalian akan menerapkan perilaku-perilaku yang baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tentang menghindari perilaku-perilaku tercela tersebut. Ini peta konsep yang kita pelajari ya. Silakan dilihat anak-anak gambar di bawah ini, silakan diamati. Di sini ada gambar minuman keras, ini rak minuman keras, rak toko ya. Silakan dilihat minuman keras yang jenisnya bermacam-macam. Lalu gambar yang kedua ini orang yang habis minum minuman keras, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nida. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidur saenake dhewe di bawah. Nah, ini akibat dari minuman keras, merusak fisiknya, tidak bisa mengendalikan. Yang waktunya tidur di rumah, dia tidur di luar. Nah, ya kan? Efeknya merusak fisik, mental, dan juga keuangan. Uang keluarga habis untuk mendapatkan minuman-minuman yang haram ini. Silakan dilihat gambar ketiga. Dalam keadaan mabuk seperti ini. Nah, ini merusak fisik dan mental. Padahal tubuh kita ini, Allah membuat tubuh kita ini sudah baik dan sempurna. Manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Janganlah kalian merusaknya dengan memberi makanan-makanan yang halal. Jadi Allah memberi atau menciptakan manusia itu dengan kondisi yang sempurna, baik. Manusia ini disuruh merawat dan menjaga serta menggunakan. Tidak boleh dirusak dengan memberi makanan dan minuman yang seperti ini.
Ya, silakan dilihat ini gambar-gambar minuman keras. Ini orang-orang, ini sudah jelas-jelas diharamkan. Minuman keras haram, diharamkan oleh Allah. Orang yang sedang mabuk, maka dia lupa akan dirinya sendiri. Orang yang sedang mabuk, lupa rumahnya di mana. Sehingga kadang pulang diantar orang. Pulang dengan ngomel, ndak karu-karuan. Orang yang mengkonsumsi minuman keras, dia mabuk, lupa anaknya, lupa istrinya, lupa rumahnya di mana, dan lupa sama Allah. Dia tidak sholat. Wong sama anaknya saja lupa, sama istrinya saja lupa, apalagi sama Allah yang tidak kelihatan wujudnya. Sehingga Allah melarang keras. Hingga disebutkan di dalam Al-Quran, haram minuman keras ini. Kenapa? Merusak fisik, merusak mental, lupa semuanya. Nah, terus ada gambar yang selanjutnya yaitu orang yang berjudi. Orang yang berjudi ini juga merusak apa? Merusak ekonomi keluarga. Uang yang dipakai taruhan, silakan dilihat. Uang yang dipakai taruhan. Ya, jika orang itu sudah ketagihan untuk minum minuman keras atau berjudi, maka dia akan menghalalkan cara. Dia akan mendapatkan barang tersebut, dia akan berjudi. Dengan apa? Mungkin mencuri agar dapat uang. Nah, silahkan dilihat. Maka yang terjadi adalah ekonomi keluarga hancur. Anaknya nggak bisa sekolah, anaknya nggak bisa beli apa-apa. Terus gambar yang selanjutnya, silahkan dilihat, ini adalah gambar pertengkaran. Nah, Allah melarang keras pertengkaran. Ya, merusak situasi, merusak kondisi, merusak fisik. Orang yang bertengkar, fisiknya rusak, antem-anteman, ya kan? Gemeter dan sebagainya. Jadi, ayo anak-anakku, kita berlindung. Kita berlindung kepada Allah, anak-anakku, apalagi zaman seperti ini, agar kita dijauhkan dari minum-minuman keras, judi dan pertengkaran, ya. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Begitu sayangnya Allah pada umatnya. Begitu cintanya Allah pada umatnya. Begitu inginnya Allah pada umatnya agar umatnya itu bahagia di dunia. Bahagia di dunia apa? Hidupnya enak, rumah tangganya enak. Bahagia di akhirat, tidak disiksa. Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 bahwa barang-barang tersebut adalah haram. Ya, barang-barang tersebut adalah haram dan perbuatan setan. Oke, akan dibacakan sama Bu Nida dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras. Jadi khamr ini adalah minuman keras. Wal maisiru, berjudi. Nah, wal maisiru berjudi. Ini sudah dikasih garis bawah sama Bu Nida. Khamr minuman keras, sama-sama biru. Wal maisiru berjudi. Wal angsobu berkorban untuk berhala. Ya, berkorban untuk berhala, memberi sesajen. Ya kan, memberi sesajen, larung dan sebagainya. Wal azlamu. Nah, wal azlamu mengundi nasib melalui anak panah. Mengundi nasib taruhan.
Ya, itu semua adalah perbuatan setan. Nah, semua adalah perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan atau agar kamu dijaga oleh Allah. Dalam surat Al-Maidah 91 ayat 91 juga dijelaskan, innama yuridus syaitanu ayyuqifa bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muhtadun. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan judi dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah. Jadi minuman keras itu adalah perbuatan setan agar kamu itu nanti saling bermusuhan dan saling membenci. Maksudnya apa? Lupa dengan dirinya, saling membenci temannya, saling memukul. Berjudi nanti juga saling membenci, saling bermusuhan. Kenapa? Kalah. Nah, jadi untuk itu Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Maidah melarang keras dan mengharamkan. Selain di dalam Al-Quran, anak-anakku juga dijelaskan dalam hadis Nabi dari Umar bahwa Rasulullah bersabda setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi setiap atau segala sesuatu yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr atau yang memabukkan itu haram. Jadi sudah dijelaskan dari hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Jadi apapun yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Terus tentang judi juga sudah dijelaskan sama Nabi, malaiba bidzarbi waqad asallahu wa rasuluh. Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah. Sehingga Allah melarang keras agar selamat hidupnya, agar bahagia rumah tangganya. Maka kita jauhi perbuatan tersebut. Nah, anak-anakku, ini juga sudah dijelaskan larangan dari bertengkar. Ada dalilnya tentang bertengkar, yaitu janganlah kalian membenci. Janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, saling memalingkan muka, dan saling memusuhi. Dan tidaklah halal bagi orang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa. Sesama muslim ini adalah saudara, ya. Jadi tidak boleh bertegur sapa, tidak boleh saling memusuhi. Nah, anak-anakku, akibat orang yang minuman keras, silakan dilihat, maka dia akan malas makan. Orang yang terbiasa makan dan minum minuman keras, orang yang terbiasa minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, nah, orang yang terbiasa melakukan tersebut, dia malas untuk makan. Dia akan mencari minum-minuman tersebut. Jadi dia malas untuk makan sehingga fisiknya lemah dan kurang gizi. Ini yang dimaksud dengan merusak fisik. Hidupnya jorok. Nah, ya. Hidupnya jorok, terus merusak paru-paru. Terus sering sakit kepala, mual, muntah, dan sulit tidur. Otot jantung juga rusak, tekanan darah menjadi tinggi, ya. Nah, ini diantaranya akibat orang yang suka minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Dalam bekerja dia lambat, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Dia akan tenang kalau sudah mengkonsumsi narkoba. Hilang kepercayaan diri, menjadi orang yang penghayal dan apatis, dan selalu curiga kepada lingkungan sekitar dan temannya. Mengalami gangguan mental, ya. Nah, cenderung menyakiti dirinya sendiri, bahkan bunuh diri. Ini akibat orang-orang yang suka minum minuman keras dan narkoba, menyakiti dirinya sendiri dengan menyuntik dan sebagainya. Kadang tidak terkontrol bunuh diri, ya.
Nah, ini akibat dari orang yang mengkonsumsi minuman keras. Bagaimana cara menghindarinya? Kita mendekatkan diri kepada Allah, nak ya. Ayo kita mendekatkan diri pada Allah. Kita selektif dalam memilih teman, ya, agar kita bisa menghindari minum-minuman keras dan narkoba. Kita mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri bagaimana? Melakukan sholat, melaksanakan sholat, melakukan perbuatan yang baik, melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Nah, ini diantaranya. Selektif dalam memilih teman untuk bergaul di mana saja kamu berada. Hati-hati dalam memilih teman. Terus apalagi cara menghindari minuman keras? Memperbanyak buku, membaca informasi tentang bahayanya. Jadi memperbanyak membaca buku untuk mengisi kesibukan dan membaca buku tentang bahaya minuman keras. Itu cara menghindari minuman keras. Nah, dampak negatif berjudi. Nah, berjudi, akibat dari berjudi yaitu memecah belah persaudaraan. Ya, jadi antar saudara bisa pecah belah. Kenapa? Dengan berjudi uangnya habis, terus pinjem ke saudara nggak dipinjemi, akhirnya bertengkar, akhirnya saling membenci, ya kan? Saling membenci dan permusuhan. Terus lupa sama Allah. Lagi asik duduk di meja berjudi, lupa sholat. Ya, lupa waktu zuhur, asar, maghrib. Asik menyelesaikan dengan judinya. Itu termasuk mengikuti bujuk rayu setan, akhirnya malas bekerja. Orang yang berjudi tidak mau bekerja, dia akan duduk seharian menyelesaikan judinya. Dan dia terjerumus di neraka. Allah juga melarang tentang pertengkaran. Nah, pertengkaran juga. Nah, bagaimana cara menghindari judi dan pertengkaran? Kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak, kita harus berperilaku benar, berperilaku jujur, menghindari perbuatan bohong atau dusta, ya. Kita harus konsisten, tidak boleh plin-plan. Nah, jadi kita harus konsisten, tidak boleh plin-plan. Kita bergaul, memilih teman yang baik, bergaul dengan teman-teman yang berakhlak mulia. Kita menjauhi teman-teman yang berakhlak buruk, ya. Apabila ada teman kita yang melakukan perbuatan tersebut, kita cegah, ya, kita cegah dengan cara yang baik. Apabila di lingkungan kita ada yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, kita cegah dengan cara yang baik, kita nasihati dengan yang halus, yang baik dan bijaksana, ya. Itu caranya apabila ada teman kita atau lingkungan kita ada yang melakukan hal tersebut, kita cegah dengan cara yang baik, kita nasihati dengan cara yang baik, yang halus dan bijaksana. Terus kita jauhi, jangan sampai mendekat. Kita jauhi tempat-tempat tersebut, jangan sampai kita mendekat, ya. Dan yang inti yaitu mohon kepada Allah untuk selalu dilindungi dan mendapatkan bimbingan agar kita bisa ibadah yang istiqomah, tidak sampai tergelincir atau terpengaruh, ya. Kita hiasi diri kita anak-anak dengan zikir, selalu mengingat Allah. Jadi hati kita selalu mengingat Allah, kita selalu istighfar, ya. Kita selalu istighfar. Kita selalu mengingat Allah dengan menyebut namanya, ya. Agar kita terhindar dari amarah yang berlebihan, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Anak-anakku, perbuatan-perbuatan minuman keras, perbuatan berjudi, mengundi nasib, pertengkaran dan pembunuhan itu adalah termasuk perbuatan dosa, sehingga dilarang keras oleh Allah. Nah, apabila kita bisa menghindari perbuatan tersebut, anak-anakku, maka sikap mulia yang bisa kita munculkan, yang bisa kita tampilkan, kita akan mencintai Al-Quran. Ya, kita akan mencintai Al-Quran. Kita membaca tiap hari. Dengan membaca, kita dapat pahala, kita tahu maksudnya, ya kan? Nah, terus senang menciptakan suasana damai. Nah, kita jauhi perbuatan tercela tentang minuman keras, judi dan pertengkaran, maka yang tercipta adalah
suasana damai. Ya, sikap mulia kita menjauhi minuman keras dan narkoba, kita menjauhi segala bentuk perjudian, kita menjauhi bullying, membuli atau ngerjai anak-anak, menghindari pertengkaran dan kekerasan ya. Anak-anakku itu diantaranya materi hari ini nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan ya. Oke, semoga materi hari ini barokah anak-anakku. Terima kasih waktunya. Selamat mengerjakan, nanti itu ada tugas 1, ada tugas 2 ya, ada tugas 1, ada tugas 2 nanti akan dikerjakan sesuai jadwal yang ditentukan sama Bu Nida. Terima kasih. Diakhiri Bu Nida, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.